Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tiada kata yang pantas kita ucapkan di pagi hari ini di tempat yang mulia ini kecuali mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang begitu banyak, di mana di pagi ini Allah berikan kehidupan kepada kita, diberikan kemudahan kepada kita untuk bisa hadir di masjid ini, tentu untuk menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu beribadah kepadanya dan juga menuntut ilmu. Semoga rangkaian amal ibadah yang Allah kehendaki ini Allah tulis sebagai amal soleh dan Allah gantikan dengan surganya nanti dari kiamat. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada uswah kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya, serta umat Islam yang senantiasa berusaha mengamalkan dan menegakkan sunnahnya. Dan semoga Allah senantiasa memberikan syafaatnya kepada kita melalui Rasulullah SAW, dan Allah jadikan majlis kita ini raudhatun min radil jannah, karena sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, wa idza marartum biradil jannah farta'u, wahai para sahabat, jika kalian melewati taman-taman surga maka mampirlah. Qalu wa ma radil jannah ya Rasulullah SAW, maka para sahabat pun bertanya, apa itu taman-taman surga ya Rasulullah SAW? Qala halaqatu dzikr, taman surga adalah majlis zikir yang di dalamnya dibacakan firman Allah Subhanahu wa taala dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kitab tauhid. Kemarin kita sudah masuk bab 2, bab fadlut tauhidi wa ma yukaffiru minadz-dzunub, bab tentang keutamaan tauhid, bahwasanya tauhid itu akan menghapuskan semua dosa. Kita masuk kepada dalil yang kedua yang dijadikan penguat dari bab ini, bahwasanya tauhid akan menghapuskan semua dosa. Di antara salah satu keutamaan tauhid adalah menghapuskan semua dosa adalah hadis dari Ubadah bin Samit radhiyallahu an. Qala al-muallif rahimallahu taala, pengarang mengatakan, wa qawlu, adapun ucapannya, an Ubadah bin Samitin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Ubadah bin Samit, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, barang siapa yang bersaksi bahwasannya tiada Tuhan yang berhak diibadai dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala semata, tiada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hambanya dan rasulnya, wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu,
dan bersaksi bahwasanya Nabi Isa adalah hamba Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Kalimatu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu, yaitu Nabi Isa itu adalah kalimatullah, kalimat Allah Subhanahu wa taala yang disampaikannya kepada Maryam serta merupakan roh dari Allah Subhanahu wa taala. Wal jannatu haqqun, dan bersaksi bahwasanya surga itu benar. Wan naru haqqun, dan juga neraka itu benar. Adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan orang ini ke dalam surga betapapun amal yang telah diperbuatnya. Seperti apapun amal yang telah diperbuatnya, jika orang itu bersaksi dengan 4 hal ini, pasti Allah akan masukkan orang ini ke dalam surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita lihat syarah dari hadis ini. Ubadah bin Samit huwa Ibnu Qais al-Ansari al-Khadraji Abul Walid, ahadun nuqba'i Badrin masyhurun. Ubadah bin Samit adalah dia bin Qais, Ubadah bin Samit bin Qais al-Ansari. Dia dari penduduk asli Madinah. Ya, karena al-Ansari itu gelar bagi para penduduk Madinah, dan lebih spesifiknya beliau dari Khazraj. Karena penduduk Madinah itu dulu yang besar ada 2 kabilah, Qabilatul Aus dan Qabilatul Khazraj. Di mana awalnya sebelum Islam datang, 2 kabilah ini saling berperang. Setiap saat perang saudara. Padahal asli sama-sama penduduk Madinah. Maka ketika mereka sudah jenuh dengan kondisi peperangan ini dan mendengar ada seorang nabi pembawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, mereka datanglah ke kota Mekah di musim haji. Kemudian mereka pun bertemu dengan laki-laki ini, itu Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian sebagian kelompok dari Aus dan Khazraj ini masuk Islam. Kemudian dikenallah Bai'ah Aqabatul Ula dan Bai'ah Aqabatus Saniyah atau Bai'ah Aqabah Kubro. Sehingga kemudian dari inilah ya Islam berkembang di kota Madinah, dan dari sebab Bai'ah Qutul Kubro inilah Nabi Muhammad SAW pun berhijrah ke kota Madinah, ya, sampai Islam pun menyebar di kota Madinah. Jadi Ubadah ini termasuk dari penduduk asli Madinah, dari suku Khazraj. Dia dikenal dengan Abul Walid, ya, dan merupakan salah seorang pemimpin dalam suatu delegasi dakwah. Jadi beliau pernah diutus Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah, ya, di luar kota Madinah. Dan beliau juga terkenal sebagai pejuang perang Badar. Ya, pejuang perang Badar yang terkenal, di mana siapa yang perang ikut Badar, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Ya, dan disilahkan memperlakukan berbuat apapun. Namun tidak ada satupun sahabat yang ikut perang Badar mereka melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Ya, walaupun Allah sudah ampuni dosanya, Allah persilahkan berbuat apapun, namun itulah para sahabat. Mereka tetap istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Mata biramlah sanata arba wa salatin walahu isnatani wa sab'una sanatan. Ya, beliau meninggal di Ramalah di Palestina tahun 34 Hijriah. Ya, pada usia sab'una isnatani wa sab'una sanatan, yaitu pada usia 72 tahun. Ya. Wa qila asa ila khilafati Muawiyah radhiyallahu anhu. Dan disebutkan dalam riwayat Ubadah bin Samit ini hidup sampai pada masa Khalifah Muawiyah radhiyallahu anhu. Ini mengenai rawi hadis yang membawakan hadis ini. Ya, nam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Kemudian man syahida an la ilaha illallah, apa makna barang siapa yang bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak diibadai kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Man takallama biha arifan lima'naha amilan bimaqtadaha batinan wa zahiran fala budda fi syahadataini minal ilmi wal yaqini wal amali bimadluliha. Artinya, barang siapa yang bersaksi ya bahwasanya tidak Tuhan yang berhak diibadai dengan benar kecuali Allah,
yaitu dia mengucapkannya serta mengetahui artinya, mengetahui maknanya, bukan hanya sekedar mengucapkan saja. Dia harus mengucapkan, ini yang pertama. Yang kedua, mengetahui maknanya, ya, dan dia mengamalkannya, mengamalkan tuntutan dari syahadat la ilaha illallah ini. Artinya apa? Dia hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan sesuatu apapun dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini makna mengamalkannya, yaitu apa? Dia hanya beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wala malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Tidak juga dia menyekutukan Allah dengan malaikat yang dekat dengan Allah. Tidak juga dia menyekutukan Allah dengan nabi-nabi yang telah diutus. Wala waliyun, ya, dan juga tidak menyekutukan Allah dengan wali-wali Allah, dan juga tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, ya, baik zahir, ya, yang nampak atau batin. Artinya secara akidah dia yakin seyakin-yakinnya bahwasanya Allah satu-satunya zat yang berhak diibadai dengan benar, dan diamalkan dengan perbuatannya, tidak menyembah berhala, tidak menyembah kuburan, tidak menyembah pohon-pohon keramat, ya. Maka dalam kedua syahadat ini, ya, harus ada pemahaman. Artinya orang itu harus paham benar apa yang dikandung dari makna syahadat. Jangan sampai kita mengucapkan la ilaha illallah setiap hari 1000 kali, 2000 kali, namun kita masih sering, ya, ngalap berkah di kuburan keramat. Jangan sampai kita mengucapkan la ilaha illallah sebagai zikir, sebagai hiasan lisan kita, namun kita masih memiliki jimat-jimat, benda-benda keramat yang kita agungkan, yang kita muliakan, ya, selain Allah Subhanahu wa taala. Maka berarti orang ini tidak paham dari kandungan la ilaha illallah. Dan dia harus selain memiliki pemahaman, harus yakin dengan seyakin-yakinnya. Harus yakin dengan seyakin-yakinnya bahwasanya apa? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ilmul wal yakin wal amal. Ya, dia harus berilmu, ya, meyakininya dan mengamalkannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Muhammad, surat yang ke-47 ayat ke-19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyuruh nabinya Nabi Muhammad SAW dan juga kita semuanya, fa'lam. Apa makna fa'lam? Berilmu lebih dahulu. Ya, berilmulah kalian. Apa ilmu yang harus kita fahami terlebih dahulu? Annahu la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak diibadahi benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang berilmu dengan la ilaha illallah dengan benar, ilmu sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada para sahabatnya, ilmu yang disampaikan para sahabat kepada tabi'in, ilmu yang disampaikan tabi'in kepada tabi'in, kita memiliki pemahaman dengan mereka seperti mereka, maka akidah kita akan benar dan lurus. Betapa banyak orang Islam mengucapkan la ilaha illallah, ya, dan tahu artinya, tahu sekedar artinya, namun tidak faham dengan benar. Sehingga banyak di antara kaum muslimin, ya, selain beribadah kepada Allah, mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkorban kepada Allah di hari Raya Idul Adha, namun di 10 Muharram, di hari Asyura, mereka berkorban untuk kuburan keramat. Mereka berkorban untuk gunung, dan mereka berkorban untuk bangunan-bangunan yang hendak mereka bangun, ya. Dan mereka ini orang Islam. Kenapa mereka melakukan hal seperti itu? Karena tidak mengilmui tentang la ilaha illallah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Setelah berilmu tentang Allah, wastaghfir, wawunya wawu ataf, artinya apa? Setelah berilmu baru beramal. Ya, karena istighfar, memohon ampun, itu bagian dari ibadah. Jadi ilmu dahulu sebelum ibadah. Sebagaimana perkataan para ulama, di antaranya Imam sahabat Nabi Mu'adz bin Jabal, beliau mengatakan apa? Al ilmu imamun wal amalu ma'mumuhu, ya, atau tabi'uhu. Jadi ilmu itu imamnya, ilmu itu pemimpinnya, dan amal adalah makmumnya. Ya, amal adalah pengikutnya. Sebagaimana kita salat mengikuti imam,
ya maka makmum harus mengikuti imam. Begitulah ibadah. Ibadah ini harus dibangun di atas imam, yaitu dibangun di atas ilmu. Ya. Sehingga para ulama di antaranya Hasan Al-Basri beliau mengatakan man 'abadallaha bi ghairi ilmin kana yufsidu aksar mimma yuslih. Siapa yang beribadah kepada Allah tanpa dilandasi dengan ilmu yang benar, kerusakannya lebih banyak dibandingkan kebenarannya dan kebaikannya. Wa man 'abadallaha bi ghairi ilmin kasalikin fi ghairi tariqin. Maka barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa dilandasi dengan ilmu agama yang benar, seperti orang buta yang dia berjalan tanpa penuntun dan tidak pada jalannya. Apa yang terjadi? Tersesat dan dia jatuh dan dia tidak selamat. Begitulah ibarat orang yang rajin ibadah namun tidak disertai dengan ilmu yang benar. Ya. Oleh karena itulah beliau menganjurkan apa? Ya, fa'budullaha ibadatan la tadru bil ilm. Silakan kalian banyak beribadah namun jangan lupakan majelis ilmu. Ya, fadlubul ilma talaban la tadru bil ibadah. Begitu juga sebaliknya. Silakan kalian menuntut ilmu sebanyak-banyaknya namun jangan lupakan ibadah. Fa innal qauma ya abadullaha wa tarakul ilma. Karena di sana banyak kaum muslimin yang mereka semangat ibadah namun meninggalkan majelis ilmu sehingga ibadahnya nilainya tidak sempurna. Ya, nilainya tidak sempurna. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka hendaknya kita yang itu berilmu dahulu tentang tauhid. Ya, karena 13 tahun Nabi Muhammad diutus di Mekah, apa yang beliau dakwahkan adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di awal pembahasan kitab ini, kitab tauhid, kita sudah bahas. Nabi Muhammad ketika mengutus delegasi, mengutus utusan, apa wasiat pertama yang beliau sampaikan? Ya, agar mengajak mereka untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zukhruf, ya, surat Az-Zukhruf, surat yang ke-43 ayat 86, illa man syahida bil haqq wa hum ya'lamun. Yaitu siapa? Yaitu adalah orang-orang yang ya mendapatkan syafaat dari Allah adalah orang-orang yang mengetahui hak Allah. Jadi orang-orang yang akan mendapatkan syafaat dari Allah ya melalui Nabi Muhammad SAW itu siapa? Yaitu man syahida bil haq. Orang yang mereka mengetahui hak Allah. Artinya apa? Hak Allah itu apa? Kaum muslimin, apa hak Allah? Untuk diibadai dan ditauhidkan. Bukan hanya sekedar diibadai saja, tapi ditauhidkan. Artinya apa? Hanya satu-satunya zat yang wajib kita sembah. Itu hak Allah. Jadi orang yang mendapatkan syafaat Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang mengetahui hak Allah, ya, yaitu syahida bil haq, yang mereka menunaikan hak Allah ini wa hum ya'lamun, dan mereka juga ya'lamun, berilmu tentang hak Allah ini. Jadi bukan hanya beribadah kepada Allah, tapi berilmu juga. Nah, ini menunjukkan bahwasanya apa? Wajib bagi seorang yang mengucapkan la ilaha illallah, yang pertama berilmu dahulu, kemudian baru menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala, ya. Adapun mengucapkan tanpa memahami artinya, tidak ada keyakinan serta pengamalan isi kandungannya, sebagaimana kebanyakan kaum muslimin yang mohon maaf yang kurang berilmu, yang tidak mau belajar tauhid, maka dia akan sulit berlepas diri dari perbuatan syirik. Ya, dia tidak akan bisa ikhlas dalam ucapan dan perbuatannya. Dan itu yang terjadi. Ketika seorang itu tidak memiliki ilmu tauhid yang benar, maka dia akan terlepas dari perbuatan syirik dan terlepas dari keikhlasan baik dalam ucapan ataupun perbuatannya. Artinya apa? Ucapan hatinya, i'tiqadnya ada penyimpangan. Ya, sehingga tadi yang saya katakan, selain dia berkorban di hari raya Idul Adha, dia juga berkorban di 10 Muharram. Ya, selain dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia juga berdoa kepada kuburan keramat, kepada pohon keramat, ya, dan lain sebagainya. Begitu juga iqraru bil lisan, ucapan lisannya dan perbuatan hatinya tidak akan bermanfaat. Ya, ketika orang tidak berilmu tentang tauhid, maka kesepakatan para ulama, i'tiqadnya, ya, ucapan lisannya
perbuatan anggota badannya, maka tidak akan bermanfaat. Ya, tidak akan bermanfaat. Oleh karena itulah Imam Al-Qurtubi beliau mengatakan fil mafhumi ala sahih Muslim, di dalam kitab Al-Mafhum ala sahih Muslim, babun la yakfi mujarradut talaffudhi bisyahadatain. Beliau membuat satu bab, yaitu bab tentang tidak cukup hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, bal la budda min istayqanil qalb, bahkan wajib selain mengucapkan syahadat dengan lisan kita, wajib meyakini dengan keyakinan hati. Wa hadhi tarjamah tambihun ala fasadil madhabi ghulatil murji'ah qailina bi anna talfidhi bi syahadatain kafun fil iman. Jadi menurut Imam Al-Qurtubi, beliau dalam membuat satu bab dalam kitab Mafhum ala Sahih Muslim, bab tidak cukup hanya mengucapkan syahadat, namun juga harus diyakini dengan hati dengan sebenar-benarnya. Judul bab ini merupakan peringatan, ya, merupakan bantahan atas kesalahan dari aliran Murji'ah. Di mana aliran Murji'ah, mereka meyakini bahwasanya apa? Mengucapkan 2 kalimat syahadat itu sudah cukup dalam iman. Jadi orang-orang Murji'ah itu meyakini kalau sudah bersyahadat itu imannya sudah sempurna. Ya. Padahal di dalam ayat yang kita bacakan tadi, iman itu sempurna jika berilmu. Dan orang itu akan mendapatkan syafaat kalau dia berilmu dan juga meyakini dengan benar tentang la ilaha illallah. Maka hadis pada bab ini menunjukkan kesalahan dari aliran Murji'ah ini, ya, di mana akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini iman itu sempurna jika apa? Sudah kita bahas ini. Jika tercakup dalamnya 3 hal. Diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, dan diamalkan dengan anggota badan. Maka pemahaman Murji'ah yang mengatakan Islam cukup diucapkan dengan lisan dan yakin saja, maka ini adalah kesalahan dalam akidah. Karena iman harus diamalkan, bukan hanya diucapkan, bukan hanya diyakini, namun juga harus diamalkan. Ya, nam. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kemudian wa fi hadzal hadis ma yadullu ala hadza huwa qaulu man syahida fa inna syahadata la tasihhu illa idza kanat an ilmin wa yakinin wa ikhlasin wa sidqin. Maka hadis ini, ya, hadis yang mengucapkan man syahida, barang siapa yang bersyahadat, maknanya apa? Syahadat itu tidak cukup hanya diucapkan, tapi syahadat harus dengan ilmin, dengan keilmuan. Ya, yang pertama syahadat itu harus dengan ilmu. Artinya setelah dia mengucapkan syahadat, dia harus berilmu. Kemudian wa yakinin, dan harus dengan keyakinan. Harus diyakini dengan benar. Wa ikhlasin, dan yang ketiga adalah harus ikhlas dalam mengucapkan syahadat. Kemudian wa sidqin, yaitu jujur dalam mengamalkan tuntutan dari kalimat syahadat. Jadi saya ulang, mengucapkan syahadat itu tidak cukup hanya mengucapkan saja. Harus pertama diilmui. Kedua harus diucapkan dengan yakin seyakin-yakinnya, keyakinan yang tidak tercampur dengan keraguan. Dan yang ketiga keikhlasan, harus ikhlas, tidak boleh ada riya, tidak ada sum'ah, wasidqin, jujur dalam mengamalkan dari tuntutan dari syahadat tauhid ini. Ya. Oleh karena itu Imam Nawawi mengatakan, qala Nawawi rahimahullahu taala, hadza hadisun azimun jalilun al-mauqi'. Hadis ini adalah hadis yang kedudukannya sangat agung dan besar. Ya, kedudukannya sangat agung dan besar. Wa wal jamu ay min ajma' al ahadits al mustamila ala al aqaid. Karena dalam hadis ini, ya, mencakup segala permasalahan akidah. Di dalam hadis ini adalah hadis yang mencakup semua permasalahan akidah. Di mana di sini dijelaskan tentang wajibnya bersyahadat dan berilmu. Kemudian wajibnya meyakini syahadatul Rasul, ya, mengimani Nabi Muhammad Rasul dan utusan Allah Subhanahu wa taala, dan meyakini Nabi Isa, di mana Nabi Isa ini nanti keyakinan Islam berbeda dengan keyakinan agama-agama yang lain. Ya. Di mana orang Nasara meyakini Isa anak Allah Subhanahu wa taala dan orang Yahudi meyakini Isa anak zina. Ya. Maka Islam adalah
pertengahan dari dua akidah, dua penyimpangan dalam keyakinan kepada Nabi Isa yang insya Allah nanti kita akan jelaskan. Dan juga di dalam hadis ini mengandung wajibnya kita beriman dengan hari akhirat, di mana di negeri akhir ada surga dan ada neraka, ya, tempat berakhirnya seorang hamba, imma fil jannah, imma fil nar, ya, karena ada sekelompok manusia yang tidak yakin adanya surga dan neraka, tidak yakin adanya hari kebangkitan. Maka benar kata Imam Nawawi, dalam hadis ini merupakan salah satu hadis yang paling lengkap mengandung keyakinan-keyakinan, ya, yang benar, ya, keyakinan yang mencakup semua permasalahan akidah, di mana Nabi Muhammad SAW telah mengumpulkan di dalamnya penjelasan mengenai segala sesuatu yang mengeluarkan aneka ragam jenis kekufuran, ya, dengan segala bentuk kekufuran dan kesimpang siuran tentang Isa, ya, tentang Allah, tentang Nabi Muhammad, tentang surga dan neraka, dan tentang hari kiamat. Maka Rasulullah SAW dengan rangkaian kata-kata dalam hadis ini, ya, beliau menyebutkan tentang akidah yang benar, di mana akidah ini menjadi garis pembeda dari keyakinan-keyakinan dan kepercayaan-kepercayaan yang lainnya. Maka kita wajib mengetahui tentang hal ini supaya kita tidak salah dalam meyakini, dalam berakidah, ya. Dan kita wajib berilmu di dalam akidah kita ini. Kemudian wa makna la ilaha illallah ay la ma'budu bihaqqin illallah. Adapun makna dari la ilaha illallah, man syahida, ya, an la ilaha illallah, makna la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah, yaitu tidak ada zat yang berhak diibadai dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan mengenai hal ini, mengenai la ma'budu bihaqqin illallah, itu sudah banyak sekali Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, ya. Kemudian kata wahdahu la syarikalah, kata wahdah ini merupakan ta'kidul isbat, yaitu sebagai penguat bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang wajib kita ibadahi. Menetapkan bahwasanya Allah satu-satunya zat yang wajib kita ibadahi. Kemudian kata la syarikalah ta'kidun lin nafi, yaitu sebagai penguat makna illallah, ya, sebagai penguat makna la ilaha. Jadi kata wahdah, jadi asyhadu an la ilaha illallah wahdah ini penguat bagi illallah, ya, penguat bagi illallah, tidak ada berhak yang diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun la syarikalah sebagai penguat yaitu la ilaha, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada Tuhan bagi manusia ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 163, wa ilahukum ilahu wahid, ketahuilah sesungguhnya Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu, la ilaha illahu warrahmanur rahim, dialah Allah Subhanahu wa taala, tidak Tuhan yang berhak diibadahi benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, ar-rahmanu ar-rahim, zat yang maha pengasih lagi maha penyayang, ya. Ini yang disebelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, di mana Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan makna wahdah itu sebagai penguat wajibnya kita menetapkan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak kita ibadahi. Dan ucapan la syarikalah sebagai bentuk penafian, yaitu menafikan semua Tuhan-Tuhan yang ada di dunia ini, ya, bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anbiya, surat yang ke-21 ayat 25, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilai annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul sebelum engkau wahai Muhammad kecuali telah kami wahyukan kepada mereka annahu la ilaha illa ana fa'buduni, ya, bahwasanya aku telah mewahyukan kepada semua rasul tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali aku, fa'buduni, maka sembahlah aku saja. Jadi semua nabi dan rasul sudah Allah bekali kalimat ini, ya, la ilaha illallah wahdah, ya,
la syarikalah. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah tidak ada sekutu baginya. Maka hendaknya kita wajib menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita lihat apa makna ilahun. Ya, pendapat ulama tentang makna la ilaha illallah. Qala Abu Abdullah Al-Qurtubi fi tafsirihi, berkata Imam Abu Abdullah Al-Qurtubi dalam tafsir, dalam kitab tafsirnya, la ilaha illallah ay la ma'buda illa huwa. Kata Imam Al-Qurtubi bahwasanya makna la ilaha illallah adalah tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, begitu juga Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau mengatakan al-ilahu walladzi ta'allahu al-qulubu mahabbatan wa ijlalan wa inabatan wa ikraman wa ta'dhiman wa dhullan wa khudu'an wa khaufan wa raja'an wa tawakkulan. Kata Imam Ibnu Qayyim, makna ilahun artinya adalah apa? Yaitu Tuhan yang semua hati bergantung hanya kepadanya. Ya? Dan semua hati mencintainya, dan semua hati mengagungkannya, dan semua hati akan kembali kepadanya, memuliakannya dan menyatakan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan hati ini akan tunduk hanya kepadanya, hati hanya merendahkan diri kepadanya, khaufan wa raja'an wa tawakkulan. Begitu juga hati akan takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hati akan berharap dan bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mana al-ilah dalam ucapan la ilaha illallah. Jadi hanya Allah yang wajib ditawakali, hanya Allah yang wajib kita cintai, hanya Allah yang wajib kita merendahkan diri. Hanya kepada Allah lah kita memuliakan, mengagungkan dan mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Ibnu Rajab Al-Hambali, al-ilahu huwa alladhi yuta' fala yu'sa. Mana al-ilah, kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, dialah satu-satunya zat yang wajib untuk ditaati dan tidak boleh didurhakai. Ya, dialah Allah Subhanahu wa taala, zat yang wajib untuk ditaati, tidak untuk dimaksiati. Haibatan lahu ijlalan, dan dialah Allah Subhanahu wa taala, ya, yang wajib untuk kita agungkan, dan rasa hormat yang tinggi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mahabbatan wa khaufan wa raja'an wa tawakkulan anhu su'alan minhu wa du'an lahu. Di mana dianya satu-satunya zat yang wajib untuk kita cintai, yang wajib untuk kita takuti, zat yang wajib untuk kita berharap dan bertawakal kepadanya, satu-satunya zat yang kita hanya memohon dan berdoa kepadanya. Ya, wala yasluhu hadza kulluh illa lillahi azza wa jalla. Maka tidak boleh semua bentuk ibadah yang kita sebutkan tadi kecuali hanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman asyraka makhluqan fi syai'in min hadhil umur allati hiya min khasaisillahi kana dzalika qadhan fil ikhlasihi. Maka barang siapa yang memalingkan salah satu bentuk ibadah yang kita sebutkan tadi kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka pada hakikatnya ya, orang ini telah berdusta akan keimanannya. Orang ini telah berdusta akan ucapan la ilaha illallahnya, dan keikhlasannya merupakan keikhlasan yang tidak sempurna. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, masih banyak penjelasan para ulama, ya, namun kita lanjutkan dengan kalimat berikutnya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Apa makna wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu? Makna wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ay wa syahida bidzalika huwa ma'tufun ala ma qablahu ala niyatin tikraman lil amil. Ya, maknanya adalah apa? Yaitu bersaksi dengan kalimat ini bahasanya Muhammad adalah rasul dan hambanya. Ini merupakan kalimat ataf, kalimat yang mengikuti kalimat sebelumnya. Artinya apa? Selain kita wajib bersaksi tentang keesaan Allah, satu-satunya zat yang berhak kita ibadahi, kita juga wajib bersaksi dan meyakini bahwasanya Nabi Muhammad adalah apa? Abduhu wa rasuluhu. Dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Ai al-mamluqul abid. Dia Nabi Muhammad itu adalah apa?
Seorang hamba yang dia juga wajib ibadah kepada Allah. Ya, dialah seorang hamba yang wajib beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sepanjang hidup Nabi Muhammad SAW, dia tidak pernah berhenti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di akhir hayat beliau, di saat beliau sakit keras, di saat beliau tidak meninggal dunia, beliau tetap ingin ibadah kepada Allah dan berjamaah bersama kaum muslimin di masjid. Sehingga ketika dia berwudu kemudian hendak berangkat ke masjid, beliau pingsan. Ya, kemudian ketika beliau sadar dia mandi dan berwudu lagi, berangkat lagi, pingsan lagi. Sampai 3 kali Nabi Muhammad SAW pingsan dan jatuh, yang akhirnya dipapa oleh para sahabat dan meminta Abu Bakar As-Siddiq untuk mengimami para sahabat yang lainnya. Ini Nabi Muhammad SAW, seorang nabi, seorang rasul. Dia adalah abduhu, hambanya. Maka tidak benar kalau ada orang yang sudah mencapai hakikat syarat ma'rifat, yang sudah sampai hakikat, tidak perlu ibadah. Ya, maka ini keyakinan yang batil. Jika ada yang meyakini seorang hamba kalau sudah sampai hakikat, sudah manunggaling kaulah dan Gusti, sudah bersatu dengan Allah, tidak perlu ibadah, maka sekali lagi ini keyakinan yang sesat. Maka kata ini, hadis ini, abduhu, ini merupakan bantahan kepada orang-orang tasawuf, orang-orang sufi yang mengakui meninggikan Nabi Muhammad melebihi derajatnya sebagai hamba. Ya, jadi kata anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, kata abduhu ini bantahan kepada aliran-aliran yang mengkultuskan Nabi Muhammad melampaui batas, sehingga mereka minta hujan pun kepada Nabi Muhammad. Mereka ketika ziarah ke makam Nabi Muhammad minta hajah, minta kebutuhan kepada Nabi Muhammad. Ya, maka keyakinan mereka terbantah dengan hadis ini. Wa anna Muhammadan abduhu, sesungguhnya Nabi Muhammad adalah hambanya. Wa rasuluhu, dan rasulnya. Ya, dan kita harus yakin Nabi Muhammad adalah rasulnya. Dan ini merupakan bantahan kepada siapa? Kepada orang-orang yang menghina, melecehkan, menyembelihkan Nabi Muhammad dari kalangan para kaum muslimin yang liberal. Ya, di mana mereka mengatakan hadis itu tidak maksum, hadis itu wajib kita amalkan yang sesuai dengan zaman kita. Yang tidak relevan ngapain kita amalkan? Ya, maka dalam ucapan rasuluhu ini bantahan. Bantahan bagi orang-orang yang menghinakan Nabi Muhammad SAW, bantahan bagi orang-orang ya yang mengatakan ada nabi setelah Nabi Muhammad, seperti kelompok Ahmadiyah yang mereka meyakini bahwasanya ada nabi setelah Nabi Muhammad. Maka kata wa rasuluhu ini merupakan bantahan yang sangat tepat untuk mereka yang melecehkan, menghinakan, ya ifrat, ya tafrid kepada Nabi Muhammad SAW. Ya nam. Dan ini dua predikat ini, abdu wa rasuluhu, merupakan dua sifat yang sangat besar, yang sangat agung, yang sangat mulia, di mana Allah Subhanahu wa taala yang memuliakan Nabi Muhammad SAW ya dengan diberikan risalah, dengan diangkat menjadi nabi, sehingga Nabi Muhammad SAW menjadi hamba yang paling mulia. Fan Nabi SAW akmalul khalqi fi hataini sifataini asyadifatain. Maka Nabi Muhammad seorang nabi yang berhak mendapatkan ya kesempurnaan dalam segala sifatnya, ya, dengan segala perangai perilaku dan akhlaknya, ya, sehingga beliau menjadi akmalul khalq, seorang makhluk yang paling sempurna. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka kesimpulan dari wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu apa? Bahwasanya ketika orang sudah mengucapkan syahadat, fa inna syahadata anna Muhammadar Rasulullah taqtadi al-imanu bihi. Ketika seorang sudah mengucapkan syahadat, maka yang pertama, syahadat Rasul maknanya di sini ya. Ketika seorang sudah mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu taqtadi al-imanu bihi. Yang pertama, kita wajib mengimani bahwasanya Nabi Muhammad adalah seorang nabi dan seorang rasul dan seorang hamba. Ini yang pertama. Yang kedua, tasdiquhu fi ma akhbara. Wajib bagi orang yang sudah mengucapkan syahadat Rasul untuk membenarkan semua berita-berita yang beliau sampaikan dalam hadisnya, baik itu ucapannya, perbuatannya, atau ketetapannya. Wajib bagi kita untuk tasdiq, membenarkan. Ya, selama hadis itu sahih, selama hadis itu benar dari beliau, maka kita wajib membenarkan, sebagaimana hadis tentang lalat yang masuk ke dalam minuman dan lain sebagainya. Ya, nam. Hadis tentang wajibnya mencuci piring yang dijeliti anjing dengan tanah, ya, kita wajib beriman dengannya. Tidak boleh kita tidak beriman dengannya. Tidak boleh kita tidak membenarkan
apa yang beliau sampaikan. Kemudian ta'atu fi ma amara. Yang ketiga, wajib kita mentaati atas semua perintah-perintah Rasulullah SAW. Seorang yang sudah mengucapkan wa anna Muhammadar Rasulullah, dia wajib mentaati Nabi Muhammad dalam segala perkara. Ya, wajibnya kita menjalankan semua perintah-perintahnya. Di saat Nabi Muhammad memerintahkan kita taat kepada ulil amri, maka kita wajib taat kepada ulil amri. Tidak boleh kita memberontak kepada pemimpin kita dengan cara apapun. Karena Nabi Muhammad memerintahkan kita untuk taat kepada ulil amri, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk taat kepada ulil amri. Atiullah wa ati Rasulullah ulil amri minkum. Wajib bagi kalian untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan taat kepada pemimpin-pemimpin kalian. Ya, kepada pemerintah kalian. Selama dalam perkara-perkara yang ma'ruf, maka tidak boleh kita mengangkat senjata, tidak boleh kita memberontak kepada pemerintah kita. Tidak boleh kita menteror, ya, membunuh polisi dan tentara, ya, karena Allah memerintahkan kita taat kepada ulil amri. Adapun kemaksiatan, ya, perintah-perintah durhaka yang mereka perintahkan kepada kita, la ta'ata fi makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Kita tidak wajib taat, ya, kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, intihau amma nahan wa jazara. Yang keempat, yang pertama tadi kita beriman dengannya, wajib membenarkan perintah berita-beritanya. Ketiga, taat kepadanya. Yang keempat, wajib meninggalkan semua apa yang beliau larang dan apa yang beliau peringatkan. Ya, kita wajib meninggalkan semua larangan Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah melarang kita berzina, maka kita tinggalkan berzina. Ketika Rasulullah SAW melarang kita untuk mabuk, maka kita jangan mabuk. Ketika Rasulullah melarang kita untuk melakukan segala bentuk perbuatan mungkar, maka mari kita tinggalkan semua perbuatan mungkar. Kemudian yang kelima, wa yu'azzimu amrahu wa nahyuhu, yaitu kita hendaknya mengagungkan semua perintah-perintahnya. Kita wajib mengagungkan semua perintah-perintahnya, semua syariat-syariatnya, dan segala apa yang beliau larang, kita wajib mengagungkannya. Wala yuqaddimu alai qaulu ahadin kaina man kana, dan tidak boleh kita mendahulukan ucapan orang lain, ya, di atas ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya ketika kita memahami agama ini, wajib mendahulukan qala Allah wa qala Rasul. Bukan ucapan guruku, bukan ucapan kiaiku, bukan ucapan habibku, bukan ucapan ustadku, tetapi qala Allah wa qala Rasul. Seorang yang sudah bersaksi wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wajib menjadikan ucapan Nabi Muhammad nomor 2 setelah qala Allah, setelah firman Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang telah memiliki sifat-sifat ini, maka syahadat Rasulnya menjadi syahadat yang benar. Ya, menjadi syahadat yang benar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan. Berikutnya, kalimat berikutnya, wa ana Isa Abdullah wa rasuluhu. Dan kita wajib meyakini bahwasanya Nabi Isa adalah hamba dan rasulnya. Artinya apa? Kita harus meyakini Nabi Isa itu bukan Tuhan. Nabi Isa itu bukan anak Allah. Nabi Isa itu abduhu, hamba Allah, sebagaimana Nabi Muhammad juga abduhu wa rasuluhu. Dan Isa itu adalah rasul utusan Allah, bukan anak Allah, dan juga bukan Allah itu sendiri, atau tiga satuan dalam tiga kandungan zat Allah Subhanahu wa taala. Khilafan lima ya'taqidu an-nasara annahu Allahu au ibnullah. Yaitu apa? Kita harus menyelisihi keyakinan orang-orang Nasara, di mana orang Nasara meyakini bahasanya dia Isa itu anak, dia itu Allah, atau dia itu adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Au salisu salatah, atau salah satu unsur dari unsur ketuhanan. Ya, kita tidak boleh meyakini hal ini. Ta'ala Allah amma yaquluna 'uluwan kabira. Maha suci Allah Subhanahu wa taala atas kedustaan dan ucapan yang telah mereka ucapkan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mu'minun, ya, surat yang ke-23 ayat 91, surat ke-23 ayat 91, mattakhadallahu min waladin wa ma kana mahu min ilahin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak memiliki anak. Ya, dan sekali-kali tidak Tuhan yang berhak diibadai dan menyertai Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah enggak punya anak dan Allah enggak punya sekutu. Ya.
Dan ini Allah nyatakan dalam surat apa tadi? Al-Mu'minun, surat yang ke-23 ayat 91. Maka dengan demikian seseorang yang harus bersaksi bahwasanya Isa itu adalah hamba Allah dan Rasulnya, di atas ilmu yang benar, di atas keyakinan yang benar bahwasanya memang Nabi Isa itu hamba Allah, bukan anak Allah. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Isa dari seorang perempuan tanpa suami. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran, surat ketiga ayat 59. Ya, inna masala Isa indallahi kamasali Adam, khalaqa min turabin summa qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya permisalan Nabi Isa, permisalan penciptaan Nabi Isa di sisi Allah Subhanahu wa taala seperti penciptaan Adam, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dari tanah. Kemudian Allah mengatakan kun fayakun, jadilah, sehingga jadilah Adam. Maka begitu juga Nabi Isa. Maka makna kalimatuhu, ya, bahwasanya di sini disebutkan dalam hadis ini wa anna Isa Abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu. Makna kalimatu adalah ucapan kun. Ya, bukan makna kalimatu ini apa Nabi Isa itu anak Tuhan, bukan. Kata kalimatu artinya yaitu ucapan Allah kun. Jadilah Isa dalam perut Maryam fayakun, sehingga tumbuhlah Nabi Isa dalam perut Maryam. Dan Allah jadikan Nabi Isa ada dalam perut Maryam artinya tanpa seorang laki-laki, karena bagi Allah ini perkara yang mudah. Makanya Allah permisalkan yang lebih berat Adam. Adam lebih berat dibandingkan Nabi Isa. Adam tanpa ayah dan tanpa ibu. Seandainya ada makhluk yang berat dijadikan anak, Nabi Adam lebih berhak jadi anak Allah. Ta'ala ala uluwan kabira, maha suci Allah atas ucapan dusta mereka. Ya, jadi Nabi Isa itu penciptaannya lebih mudah dibandingkan penciptaan Nabi Adam. Adam tanpa ayah, tanpa ibu, dan Allah langsung yang mengajarkan, dan Adam tinggal di surga. Adapun Nabi Isa adalah seorang anak yang dititipkan dalam perut Maryam dan lahir di dunia. Ya, hanya Allah berikan kelebihan yaitu sebagai apa? Rasulnya. Kemudian ma'asyiral muslimin, kita lanjutkan sedikit. Falaisa rabban wala ilahan, oleh karena itulah Nabi Isa itu bukan Rabb, bukan Tuhan, dan juga bukan zat yang wajib kita sembah. Ya, subhanallah amma yusyrikun, maha suci Allah atas apa yang telah mereka sekutukan. Hal ini pun dibantah oleh Nabi Isa. Nabi Isa akan membantah hal ini dalam surat Maryam, ya, ayat 29 sampai dengan ayat 36. Di mana Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman mengkisahkan ketika kaumnya, ya, sebelum kelahiran Nabi Isa, kaumnya menuduh ibunya telah berzina. Sehingga Maryam pun menunjuk kepada bayi yang dia gendong. Silakan tanyakan kepada anakku. Fa asarat ilaihi, maka Maryam pun berkata, dia menunjukkan kepada bayinya. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi masobiya. Maka kaumnya mengatakan, bagaimana mungkin kami bisa bicara dengan anak kecil yang masih dalam gendongan, dalam ayunan. Qala inni Abdullahi wa atani al-kitaba wa ja'alani nabiyyan. Maka Nabi Isa mengatakan, ini Abdullah. Lihat, Nabi Isa mengatakan, ini Abdullah, aku hamba Allah, bukan Tuhan. Ya, aku adalah hamba Allah. Atani al-kitab, yang Allah berikan kepadaku Alkitab, yaitu Injil. Wa ja'alani nabiyyan, dan aku jadikan oleh Allah sebagai nabi, bukan sebagai anak Tuhan. Jadi Nabi Isa itu adalah apa? Abduhu wa nabiyyuhu. Ja'alani mubarakan aina ma kuntu, di mana Allah jadikan aku, ya, penuh berkah dimanapun aku berada. Wa usani bis salati waz zakat, bahkan Allah memerintahkan kepada aku untuk salat dan membayar zakat. Wa ma dumtu hayya, selama aku hidup aku wajib salat, wajib membayar zakat. Ini Nabi Isa. Jadi Nabi Isa itu masih salat kepada Allah, masih ibadah kepada Allah. Nabi Isa juga membayar zakat. Dzalika Isa bin Maryam, ya, itulah Nabi Isa ibnu Maryam, qaulul haqqil ladzi fihi yamtarun, di mana ini menunjukkan bahwasanya apa? Nabi Isa adalah seorang nabi, ya, yang senantiasa berbakti kepada ibunya, dan dia tidak menjadikan seorang nabi yang senantiasa durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini mengenai tentang Isa ibnullah. Isa Abdullah wa Rasuluh. Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, yang merupakan bantahan kepada orang Yahudi dan orang Nasara. Di mana orang Yahudi mengatakan Isa itu anak zina. Bukan, Isa bukan anak zina.
Tapi Isa itu apa? Kalimatu alqahu ila Maryam. Kalimat Allah, yang kalimat itu Allah katakan kepada Maryam, ya, yang Allah tempatkan pada perut Maryam, yaitu kun. Ya, bukan anak zina. Ya. Ay khalaqa bil kalimatil ladzi ursila biha Jibril ila Maryam fanufikha fiha min ruhihi bi amri wa bi azza wa jalla. Fa kana Isa bi idznillah azza wa jalla fa huwa nasyun anil kalimatil ladzi qala law kun fayakun. Sebagaimana perkataan Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, di mana Nabi Isa Allah ciptakan dengan ucapan, dengan kalimatnya, kalimat kun yang Allah kirim kepada perut Maryam melalui Nabi Isa, melalui Jibril, sehingga Jibril pun meniupkan roh kepada perut Maryam, ya, dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi Isa pun tumbuh dalam perut ibunya, kemudian dia pun menjadi manusia dan lahir ke muka bumi sebagai manusia, bukan sebagai anak Allah Subhanahu wa taala. Yanam wa ruhun minhu ay ruhun min arwahil ladzi khalaqahu Allah taala, ya, di mana makna ruh ini bukan maknanya Nabi Isa itu rohnya Allah atau Nabi Isa itu bagian dari Allah, bukan. Nabi Isa, kata Ubay bin Ka'ab, yaitu ruh min arwahil ladzi khalaqahu Allah. Nabi Isa itu salah satu ruh, salah satu nyawa, salah satu ruh, sebagaimana roh-roh manusia yang lainnya yang Allah ciptakan dan Allah tempatkan kepada perut ibunya. Sebagaimana kita ini adalah dulu ruh yang Allah tempatkan dalam perut ibu kita, begitulah Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Ya, jadi ruh minhu maknanya adalah apa? Yaitu Nabi Isa adalah ruh yang Allah ciptakan sebagaimana roh-roh yang lainnya, dan Allah pun selalu memberi janji kepada roh. Sebelum Allah menciptakan roh dan menempatkan dalam perut ibunya dan melahirkan ke dunia, Allah akan membuat sumpah, membuat janji dengan roh tersebut. Alastu bi rabbikum qalu bala. Dalam surat An-Nisa ayat 172. Dalam surat An-Nisa ayat 172, Allah senantiasa akan membuat janji dengan setiap roh. Apa janji Allah? Alastu bi rabbikum, wahai roh. Jadi kita itu dulu Bapak Ibu semuanya, di dalam perut ibu kita Allah sudah membuat janji dengan kita. Kita sudah meyakini bahwasanya Allah adalah Tuhan kita. Di mana Allah akan bertanya kepada setiap ruh, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhanmu yang menciptakan kamu? Maka ruh dalam janin Tuhan mengatakan, qalu bala, tentu ya Allah, engkau adalah Tuhanku. Makanya kata Nabi Muhammad, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan bertauhid kepada Allah, dalam keadaan berislam. Fa abaw wa yuhawidani aw yunasirani aw yumajjisani. Maka orang tuanya lah yang menjadikan anak ini sesat, menjadikan anak itu menjadi orang Yahudi, orang Nasara, orang Majusi, yaitu anak yang durhaka, anak yang kufur kepada Allah, itu orang tuanya, bukan Allah. Maka tanggung jawab kita sebagai orang tua sangat besar. Wajib bagi orang tua menjaga anak dalam fitrahnya, artinya dalam keimanan, dalam tauhid, ya, dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada anak yang durhaka, jangan-jangan itu merupakan kita yang tidak amanah dalam, ya, mengemban tugas sebagai orang tua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, wal jannatu haqqun wan naru haqqun, ay syahida annal jannata alladhi akhbara biha Allah taala fi kitabi annahu ada lil muttaqin haqqun. Yaitu kita harus meyakini bahwasanya surga yang Allah ceritakan dalam Al-Qur'an, neraka yang Allah ceritakan dalam Al-Qur'an, itu semuanya benar, di mana Allah telah menyiapkan surga bagi orang yang beriman, dan Allah juga menyiapkan neraka bagi orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 21, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ya, hendaklah kalian bersegera kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala dan bersegera meraih surga Allah Subhanahu wa taala, di mana surga ini arduhas samawati wal ard, luasnya seluas langit dan bumi, ya, luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, di mana surga ini Allah persiapkan khusus untuk orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa Bapak Ibu semuanya? Orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa menjalankan semua perintah-perintah Allah, ya, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala karena mengharapkan surganya. Jadi orang yang bertakwa itu apa? Orang yang menjalankan semua perintah Allah sesuai dengan petunjuk bimbingan Allah karena mengharapkan surga Allah.
Dan orang yang bertakwa adalah orang yang meninggalkan semua larangan-larangan Allah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala karena takut akan takut akan siksa nerakanya. Ini orang yang bertakwa. Ya, di mana ciri-ciri orang yang bertakwa adalah lilladzina amanu, ya, yaitu orang yang beriman. Ya. Lilladzina amanu billahi wa rasulihi. Allah persiapkan surga ini untuk yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Dan itulah keutamaan Allah yang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah lah zat yang maha memiliki kemuliaan dan maha agung. Ya, ini surat Al-Hadid ayat 21. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah persiapkan surga lilladzina amanu billahi wa rasulihi, bagi orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian juga wajib beriman kepada neraka, yaitu neraka yang sudah Allah persiapkan untuk orang-orang kafir, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 24, fattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Maka hendaklah kalian takut kepada neraka. Ya, hendaklah kalian takut kepada neraka allati waquduhan nasu wal hijarah, di mana neraka ini bahan bakarnya adalah manusia. Ya, orang-orang yang kufur kepada Allah, orang yang durhaka kepada Allah, orang-orang munafik akan Allah jadikan bahan bakar untuk neraka. Wal hijarah, dan batu-batu. Ya, di mana batu-batu ini Allah akan lemparkan mereka ke dalam neraka, di mana neraka itu uiddat lil kafirin, yang Allah persiapkan untuk orang-orang kafir. Surat Al-Baqarah ayat 24. Wa fil ayatainin nadairuhuma dalilun ala anal jannata wan nara makhluqatani lan ana khalfan khilafan lil mubtadi'ah wa fihima al-imanu bil mu'ad. Ya, bil ma'ad. Dalam dua ayat ini merupakan dalil bahwasanya surga dan neraka sudah Allah ciptakan. Surga dan neraka sudah Allah persiapkan. Ya, surga untuk orang yang bertakwa dan neraka untuk orang-orang yang kufur. Dan ini merupakan bantahan bagi orang-orang yang tidak meyakini adanya surga dan neraka. Dan kita wajib beriman dengan surga dan neraka, di mana surga dan neraka bagian dari beriman kepada hari akhir. Maka siapa sudah memiliki akidah yang benar seperti ini, meyakini Allah satu-satunya zat berhak diibadahi, meyakini Nabi Muhammad dan Isa hamba Allah dan Rasulnya, meyakini bahwasanya surga dan neraka itu benar, adkhalahullahu jannata ala ma kana minal amal. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan masukkan seorang ini ya ke dalam surga sesuai dengan amalnya. Artinya apa? Yang pertama, ya, Allah akan masukkan ala ma kana minal amal. Allah pasti memasukkan dia ke dalam surga bagaimanapun kondisi amalnya. Jadi kalau sudah memiliki 4 keyakinan yang benar tadi, pasti Allah masukkan ke dalam surga bagaimanapun amalnya. Ya, yaitu apa? Jika dia bertauhid dengan keyakinan yang benar, ya, sebagaimana sudah kita jelaskan, maka dia pasti masuk surga. Ya, apakah secara langsung atau dia mampir dulu ke neraka baru diantarkan ke surga? Ini harus dibedakan, ya. Jadi orang yang memiliki akidah yang 4 tadi yang benar sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, Allah akan masukkan dalam surga berdasarkan amal perbuatannya. Maknanya adalah apa? Kalau amalnya benar, amalnya bagus, dia akan dimasukkan dalam surga secara langsung. Ya, dia akan dimasukkan dalam surga secara langsung, tidak akan mampir ke neraka. Mungkin juga karena mungkin amalnya sedikit, banyak dosanya, tetapi keimanannya benar, mungkin dia akan mampir ke dalam neraka dahulu, baru dia masuk surga. Ini mana adkhalallahu ta'ala makana minal amal. Pasti dia akan masuk surga. Ya, pasti dia akan masuk surga walaupun mampir ke neraka dahulu, tapi dia pasti masuk surga. Ya, meskipun amalnya kurang, dosanya banyak, karena keutamaan tauhid ini, ya, di mana tauhid adalah menghantarkan seorang ke dalam surga dan menghapus dosa-dosa sehingga dia akan masuk surga. Nah, makna yang kedua, makna adkhalallahu makana minal amal, ya, adkhalal jannata ala makana minal amal, yaitu apa? Dia akan masuk ke dalam surga, akan tetapi kedudukannya di surga berdasarkan amalannya. Artinya apa? Dia masuk surga namun mungkin di surga yang rendah, mungkin di surga yang setengah, mungkin surga yang tinggi, mungkin surga yang paling tinggi. Tergantung amal perbuatannya. Kenapa? Karena surga itu bertingkat-tingkat, dan tingkatan dalam surga berdasarkan hadis yang sahih ada 100 derajat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis Imam Al-Bukhari nomor 2790, inna fil jannati mi'ata darajatin,
Sesungguhnya dalam surga itu ada 100 derajat. Adallahu lil mujahidina fi sabilillah, yang Allah telah persiapkan bagi para mujahid yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kama ma baina darajataini kama baina samai wal ard. Di mana jarak antara derajat satu dengan derajat yang lainnya, ya antara dua derajat itu jaraknya sebagaimana langit dan bumi. Ya nam. Fa idza sa'altumullaha fas'aluhu al-firdaus. Maka jika kalian hendak meminta surga, ya kalau kalian berdoa meminta surga kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus. Fa innahu awsatul jannah wa alal jannah. Karena surga Firdaus adalah surga yang paling tengah dan surga yang paling tinggi. Arahu fawqahu arsyur rahman wa minhu tufajjarul anharul jannah. Di mana di atas surga Firdaus adalah ars Allah Subhanahu wa taala, dan dari surga Firdaus inilah mengalir sungai-sungai di dalam surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka Allah telah menyediakan surga bertingkat-tingkat bagi kaum mujahidin. Begitu juga Allah persiapkan surga bagi orang yang bertakwa selain mujahidin. Ya sebagaimana dijelaskan Imam Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Maka ini menunjukkan bahwasanya apa? Orang yang meyakini dengan keyakinan yang empat tadi, tentang la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, tentang Isa dan surga dan neraka, maka pasti Allah masukkan dalam surga. Dengan dua pemahaman, bisa dia langsung masuk surga karena amalnya sempurna, atau dia mampir ke neraka, ya, kemudian setelah dosanya bersih dia dimasukkan ke dalam surga, atau dia masuk surga namun sesuai dengan amalnya derajatnya berbeda-beda. Demikian pembahasan kita dalam kesempatan kali ini. Artinya jika seorang memiliki tauhid yang benar, memiliki akidah yang benar, walaupun dosanya banyak, pasti bisa masuk surga. Ini kesimpulan dari pembahasan kita. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, agar kita bisa masuk surga, mari kita terus belajar akidah yang benar. Mari kita terus belajar tauhid yang benar, sehingga Allah jadikan kita muwahhidin, di mana muwahhidin jaminan adalah surga. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mungkin ada satu hal dua hal yang ingin ditanyakan, fal yatafaddal masykura. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Alhamdulillah, tidak ada yang bertanya ya. Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan Ustadz, izin. Yang pertama Ustadz, terkait dengan wajibnya ilmu ya Ustadz ya, dalam kitab tauhid. Dan di sini kan cukup tegas ya Ustadz ya, dan menyebutkan bahwa ilmu itulah wajib ya untuk kita gali gitu ya Ustadz ya. Lalu apakah kalau misalnya ada orang yang sudah bersahadat tapi kemudian enggan untuk menimba ilmu Ustadz, apakah itu bisa ya ekstrimnya menjatuhkan yang bersangkutan untuk batal sahadatnya Ustadz? Itu yang pertama. Menjatuhkan gimana? Membatalkan sahadatnya Ustadz, karena kan judulnya wajib Ustadz. Ya, yang pertama. Yang kedua Ustadz, itu bagaimana kita tahu ya, kan kita sering ke orang tua itu kan mereka itu sangat kental dengan adat istiadat Ustadz. Ya, adat istiadat itu sampai kita menasihati untuk bahwa dengan kita berilmu ada beberapa hal-hal yang sifatnya adat itu menyelisih daripada syariat gitu Ustadz. Bagaimana cara kita menyampaikan itu Ustadz? Terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Ada dua pertanyaan Ustadz. Yang pertama adalah ada orang yang bersyahadat namun dia tidak mau menuntut ilmu. Apakah ini bisa membatalkan syahadatnya? Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika orang yang sudah mengucapkan syahadat, maka dia kan wajib beribadah kepada Allah. Ya. Ketika orang sudah bersyahadat, dia wajib apa? Beribadah. Seandainya orang yang bersyahadat, dia beribadah kepada Allah tanpa menuntut ilmu, kira-kira ibadahnya bisa benar atau enggak? Saya tanya, ada orang bersyahadat tapi cuma syahadat doang. Habis bersyahadat enggak belajar. Padahal ketika orang sudah bersyahadat wajib beribadah enggak, Pak? Wajib beribadah. Ketika orang ini dia diwajibkan beribadah namun dia enggak menuntut ilmu, kira-kira ibadahnya benar atau enggak? Pasti enggak benar.
Gimana dia bisa beribadah? Enggak dia menuntut ilmu. Bagaimana dia tahu sholat? Dia enggak mau menuntut ilmu. Dia hanya mengucapkan syahadat saja. Ya, bagaimana seorang yang sudah bersyahadat dia bisa sholat dengan benar, bisa puasa dengan benar, bisa haji dengan benar, bisa umrah dengan benar tanpa menuntut ilmu? Dan itu mustahil. Dan itu mustahil. Makanya Rasul mengatakan apa? Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Minimal dia belajar bagaimana sholat yang benar. Minimal dia belajar apa kewajiban dia setelah syahadat. Ketika dia belajar ya apa yang diwajibkan bagi dirinya setelah syahadat, maka insya Allah dia akan bisa benar. Ketika dia nggak belajar dengan benar, bisa jadi syahadatnya bisa batal, Pak. Karena dikira kalau sudah bersyahadat saya pasti masuk surga, sehingga saya nggak perlu melakukan ibadah. Nah, orang yang tidak beribadah, tidak mau menyembah Allah, syahadatnya gugur. Maka orang yang sudah bersyahadat, tidak mau menuntut ilmu agama, bisa saja syahadatnya batal. Kenapa? Karena dia tidak mengetahui tuntutan dari kalimat syahadat, sehingga dia tidak menunaikan tuntutan dari kalimat syahadat, dan dia tidak menyembah Allah. Dikira sudah syahadat itu sudah cukup. Ya, maka bagi siapapun yang memiliki saudara, memiliki teman yang sudah Islam dari kecil, dari bayi, maka ajak menuntut ilmu agar syahadatnya semakin sempurna. Enggak akan sempurna syahadat itu tanpa berilmu. Begitu juga ketika ada orang yang baru masuk Islam. Lihat, apakah para sahabat ketika masuk Islam begitu saja diam? Tidak, mereka datang kepada Nabi Muhammad untuk belajar. Lihat, para sahabat itu masuk Islam banyak yang tua usianya. Abu Bakar sudah tua, sudah punya anak, sudah punya istri, baru masuk Islam. Ya, sahabat-sahabat yang lainnya sama seperti itu. Apakah mereka diam? Tidak, mereka datang kepada Nabi Muhammad. Sampai Umar bin Khattab. Umar bin Khattab masuk Islam juga sudah tua, sudah punya anak, punya istri, bahkan tidak membunuh Nabi Muhammad, kan? Lihat ketika dia belajar kepada Nabi Muhammad, di mana dia membuat janji dengan tetangganya, wahai tetanggaku, hari ini silakan kamu bekerja. Saya hari ini datang ke majelis Nabi Muhammad. Ya, nanti sepulang saya datang dari majelis Nabi Muhammad, kamu pulang kerja, kita bertemu, akan saya berikan apa yang saya dapatkan dari Nabi Muhammad. Akan saya sampaikan ilmu yang saya dapatkan dari Nabi Muhammad. Begitu juga besok sebaliknya. Silakan engkau datang ke majelisnya Nabi, saya akan bekerja, cari nafkah. Ya, dari pagi sampai sore untuk menghidupi keluarga. Saya pulang kerja, kamu pulang dari majelisnya Nabi, kita bertemu, sampaikan apa yang kau dapatkan dari Nabi Muhammad SAW. Ilmu yang kau dapatkan, sampaikan kepadaku. Inilah para sahabat, ta'ahud, berjanji, saling membuat janji untuk berbagi ilmu. Ya, sehingga dengan inilah maka Allah memuji para sahabat. Apa kata Allah? Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah generasi terbaik yang sudah Allah keluarkan untuk manusia. Di mana ta'muruna bil ma'ruf. Kalian mengajak kepada kebaikan. Mengajak kepada kebaikan tanpa ilmu benar enggak? Enggak akan benar. Bagaimana mungkin orang bisa mengajak kebaikan tanpa ilmu? Yang terjadi kerusakan, yang terjadi kebencian. Orang Islam pun benci kepada kelompok tersebut. Kenapa? Karena mengajak kepada kebaikan tanpa ilmu, mengingkari kemungkaran tanpa ilmu, dengan emosi. Ya, sehingga apa? Yang terjadi image-nya Islam itu keras. Dan ini yang terjadi. Di Indonesia ini ada orang yang seperti itu. Ada kelompok yang seperti itu. Mereka semangat amar ma'ruf nahi mungkar, namun ilmu kurang. Ya, sehingga orang Islam pun enggak suka. Ya, sebagian orang Islam pun enggak suka. Karena apa? Cara amar ma'ruf nahi mungkarnya tidak sesuai dengan koridor-koridor ilmu yang benar. Sehingga apa? Tujuannya benar, niatnya benar, tapi tanpa ilmu menjadi rusak. Ininya bahayanya orang yang tidak berilmu. Maka sekali lagi, orang yang tidak berilmu atau tidak mau belajar setelah syahadat, bisa saja syahadatnya batal. Dia nggak tahu, dia melakukan syirik, tak tahu terjatuh dalam perbuatan syirik, syahadatnya batal. Ya kan? Kenapa dia nggak tahu? Karena nggak berilmu tadi. Kan banyak orang yang bersyahadat nggak punya ilmu, jatuh dalam perbuatan syirik, dan dia nggak sadar telah jatuh dalam perbuatan syirik. Dia kira masih Islam, dia kira masih bertauhid, padahal dia sudah berbuat syirik dan tidak sadar kalau dia telah berbuat syirik. Ya, di mana orang telah berbuat syirik apa? Masuk dalam neraka. Sudah kita bahas di bab pertama ayat tentang bahasanya orang yang jatuh dalam syirik itu adalah apa? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad haramallahu alal jannah. Siapa yang berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan baginya surga. Wa ma'ahu nar, dan tempat kembalinya apa? Neraka. Nah, ini. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua, maka sekali lagi orang yang bersyahadat wajib menuntut ilmu. Luangkan waktu, jangan mencari waktu luang. Dan alhamdulillah majelis ilmu sudah bersebaran. Banyak masjid-masjid yang memanggil ustadz, mengadakan kajian, mengajarkan taklim, maka ajak sanak saudara kita, tetangga kita, teman-teman kita,
sebagaimana kita ingin selamat, mari kita selamatkan keluarga kita. Ya, nah. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan orang tua kita yang masih memiliki keyakinan-keyakinan tentang adat istiadat yang sebagian adat istiadat itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Apa harus kita lakukan? Maka yang pertama adalah sebagai anak tentu mendoakan orang tua agar mendapat hidayah. Ya, mendoakan orang tua kita agar mendapatkan hidayah. Ini yang harus kita lakukan. Jangan pernah berhenti ya mendoakan orang tua kita. Ya, terlebih masih hidup. Ya, ketika mereka masih hidup, mari kita doakan untuk mendapat hidayah. Dan jika sudah meninggal, maka kita doakan ampunan untuk orang tua kita. Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghiran. Ucapkan itu, doakan itu kepada orang tua kita. Kemudian setelah kita mendoakan ya dan mereka masih hidup, yang kedua adalah ajak mereka taklim. Ajak menuntut ilmu. Ya, sekali dua kali enggak mau, ya mungkin diiming-imingi nanti habis ini kita belanja, habis ini kita ke mall, habis ini kita kemana gitu. Ya, diajak makan-makan. Biasanya orang tua, ayo kita makan. Kita ajak makan, tapi mampir dulu ke majelis ilmu, kan begitu kan? Bisa jadi. Ya yuk kita makan di mana gitu. Ya tapi habis sebelum makan mampir dulu ke majelis ilmu. Habis makan, habis majelis ilmu diajak makan. Biasanya orang tua senang itu, mau ya. Maka silakan berbagai cara kita ajak orang tua kita, tapi jangan dengan paksaan. La ikraha fid din, jangan dipaksa orang tua kita. Ya, diajak sekali dua kali nggak mau, mungkin bisa dibelikan buku-buku yang berkaitan tentang hal tersebut. Kasih buku tersebut. Ya, atau di rumah kita misalkan kan sekarang ada handphone, ada alat canggih yang bisa kita dengarkan YouTube yang membahas tentang itu. Dengarkan, diperdengarkan di rumah. Mungkin sekali dua kali orang tua benci, tapi kalau terus-menerus kita perdengarkan, siapa tahu hidayah menyapa. Tidak ada yang tahu hidayah itu datang kepada kita, kepada orang tua kita melalui sebab apa, nggak ada yang tahu. Maka jangan pernah berhenti untuk mendakwakan hal ini kepada orang tua kita. Ya, perdengarkan kajian-kajian yang tentang akidah. Jadi yang pertama itu memang kenapa orang kita itu masih percaya dengan hal tersebut, karena akidahnya belum benar. Maka nggak perlu kita larang, biarkan, tapi tetap kita ajak ngaji akidah dulu. Sebagaimana kita dahulu masih memiliki keyakinan-keyakinan batil, kenapa? Karena akidah kita masih belum benar. Ketika kita belajar akidah yang benar, lama-lama kita akan tahu, oh ini nggak benar, oh ini nggak benar. Jadi jangan dilarang, biarkan, tapi ajak kepada kajian-kajian yang berkaitan tentang tauhid. Ketika orang tahu paham tauhid, otomatis insya Allah dia paham, oh ini syirik. Ya, dia akan tahu secara otomatis. Sebagaimana kita, ya sebagaimana kita. Jadi jangan melarang dengan saklek begitu, jangan. Ya, mungkin kita nasihati, namun kita ajak ngaji kajian-kajian tauhid. Ya, dengan berbagai cara, dengan diajak datang langsung, bisa dengan dikasih buku-buku, bisa kita perdengarkan kajian-kajian tentang tauhid, tentang hal tersebut. Kemudian atau bisa kita ajak orang tua kita silaturahim ke rumah ustadz, ke rumah orang alim, ke rumah orang yang diakui ilmunya oleh masyarakat umum, dan kita bukan menjelekkan orang tua, tapi kita sering diskusi dengan ustadz. Saya ngelihat keumuman masyarakat itu begini-begini, gimana hukumnya ustadz? Kan bisa saja seperti itu. Tujuannya bukan orang tua kita, tapi akan kena juga orang tua kita. Artinya di mana orang tua kita tuh mengamalkan sebagaimana amalan-amalan masyarakat umum, sehingga dia akan ada timbul tanda tanya. Mungkin pertama menolak, tapi dengan hal itu dia akan, benar nggak sih kata ustadz ini? Pasti dia akan menanyakan lagi, cari, ya benar atau enggak. Sebagaimana orang semakin dilarang, dia akan semakin penasaran kenapa dilarang, kan begitu kan? Nah, maka bisa dengan berbagai cara, dan sekali lagi mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga Allah berikan hidayah kepada orang tua kita. Ya, adapun jika memang Allah Subhanahu Wa Taala tidak berikan hidayah, maka janganlah bersedih. Karena apa? Karena hidayah itu di tangan Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Ketika Abu Thalib meninggal dunia, Nabi Muhammad sangat sedih, ya, dan Allah menurunkan ayat menghibur Nabi Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, namun Allah yang akan memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Maka sebagai anak, sebagai orang yang ingin orang tua kita selamat, keluarga kita selamat, maka mari kita ajak orang tua kita, saudara-saudara kita, anak-anak kita untuk menghadiri majelis ilmu. Ya, demikian yang bisa kita jawab. Ada lagi yang lain? Cukup ya insyaallah ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikian kajian kita di kesempatan pagi ini. Mohon maaf jika dalam penyampaiannya kurang baik atau terlalu cepat, ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan jika ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qul innama ana
basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid